Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan trigonometri. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai derajat dan radian. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai derajat dan radian, bagaimana cara mengubah suatu sudut dalam derajat ke dalam radian ataupun sebaliknya. Nah, di sini untuk soal yang pertama, nyatakan sudut 315 derajat ke dalam radian. Nah, yang perlu diingat adalah untuk mengubah dari derajat ke radian, kita ingat bahwa satu derajat itu adalah pi per 180 derajat radian. Sehingga caranya 315 derajat itu sama dengan kalau satunya itu pi per 180 derajat radian, berarti kalau 315 berarti 315 dikalikan pi per 180 derajat radian. Nah, hasilnya yaitu 7/4 pi radian. Ini dihitung menggunakan pecahan biasa. 315 sama 180 masing-masing dibagi 45. 315-nya dapat 7, yang 180-nya dapat 4. Lalu yang nomor 2, kita akan mengubah radian ke dalam derajat, yaitu 7/15 pi radian ke dalam derajat. Yang perlu diingat di sini adalah 1 radian itu sama dengan 180 per pi. Kebalikannya ya, kalau yang tadi itu pi per 180 radian, kalau yang ini adalah 180 derajat per pi. Nah, di sini berarti 7/15 pi radian itu sama dengan 7/15 pi dikalikan 180 derajat per pi. Nah, ini pi-nya bisa kita coret. Sehingga sisa 7/15 kali 180. 180 bisa dibagi dengan 15, lalu dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 84 derajat. Seperti itu. Lalu materi yang kedua yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dengan menggunakan segitiga siku-siku, kita bisa menghitung nilai-nilai suatu trigonometri. Nah, di soal yang di bawah ini, misalkan diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di C. Siku-siku itu di sini. Panjang AC-nya itu 12, AC 12, dan panjang AB 15. Nah, hitung nilai sin A dan cos A. Segitiga siku-siku memiliki 3 sisi. Dan di sini baru diketahui 2 sisinya. Maka langkah yang pertama adalah menghitung panjang sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Nah, di sini kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, atau sisi miring kuadrat adalah ditambah sama dengan penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Kemudian, karena yang mau kita cari yaitu BC-nya, kita bisa pindahkan ruas. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat min AC kuadrat. AB-nya sisi miring, AC-nya sisi salah satu siku-sikunya. Kemudian AB-nya 15 dan AC-nya 12. Ya, BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225 dan 12 kuadrat itu 144. Sehingga BC kuadrat 81. BC merupakan akar dari 81 sehingga hasilnya 9 cm. Nah, kita bisa tuliskan di sini 9 cm. Lalu bagaimana kita menghitung nilai dari sin A dan cos A? Nah, ingat di sini, sin itu demi dan cos itu sami. Demi dan sami itu yang seperti apa? Nah, di sini yang akan kita hitung adalah sin A. Berarti demi. D-nya itu adalah sisi depan sudut A, yaitu A-nya di sini depannya 9. Kemudian Mi-nya itu adalah sisi miring 15, sehingga hasilnya 3/5. Kemudian cos A. Cos A itu sami, berarti sisi samping sudut A. A-nya di sini, berarti sampingnya yang 12. 12 per sisi miring, yaitu 12/15. Hasilnya 4/5. Seperti itu. Lalu, bagaimana kita menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, tapi segitiga siku-sikunya sama kaki. Sama kaki itu berarti
sisi siku-siku dari segitiga siku-siku itu sama panjang. Nah, di sini jika diketahui suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku DJ dan panjang sisi AC itu sama dengan BC itu sama dengan 8 cm, hitung nilai sin A, cos A, dan tan A. Dilihat dulu. Nah, digambarkan dulu. ABC siku-siku di C. Panjang sisi AC dan BC 8 cm. Nah, yang belum diketahui berarti panjang sisi AB. Kita harus menghitung panjang sisi AB terlebih dahulu. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nih, AB kuadrat sama dengan AC-nya 8 dan BC-nya juga 8. AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 8 kuadrat juga 64. Sehingga AB kuadrat sama dengan 128. AB sama dengan 120 akar dari 128 yaitu 8 akar 2. Ini kita bisa hitung menggunakan poin faktor ya untuk akarnya yang seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa jika suatu segitiga itu sama kaki, siku-siku sama kaki dan panjang sisinya itu yaitu sama, misalkan di sini 8 dan 8, maka sisi miringnya itu adalah 8 akar 2. Jika panjangnya itu 10 dan 10, maka sisi miringnya 10 akar 2. Panjang AB dan BC-nya ini AC dan BC-nya ini 12, maka sisi miringnya 12 akar 2. Itu selalu seperti itu. Nah, seperti ini bisa kita tuliskan di gambarnya panjangnya 8 akar 2. Kemudian yang akan kita itu ada sin A, cos A, dan tan A. Nah, ini seperti tadi. Sin itu demi, cos sami, dan tan desa. Depan per samping. Sin A berarti sisi depan sudut A yaitu 8 per sisi miringnya AB-nya 8 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Kemudian cos A adalah sisi samping sudut A yaitu 8 cm per 8 akar 2. Hasilnya sama, 1 per 2 akar 2. Kemudian tan A adalah depan, sisi depannya yaitu 8, BC-nya, kemudian samping AC-nya juga 8, berarti 8 per 8 hasilnya 1. Kemudian di sini adalah menghitung perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri di sini itu jika diketahui suatu nilai trigonometri, maka kita diminta untuk menentukan nilai trigonometri yang lain. Nah, caranya sama menggunakan segitiga siku-siku. Misalkan di sini, diketahui cos C itu 15 per 17. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai sin C, tan C, sek C, kosekan C, dan kotangan C. Nah, di sini langkah pertama itu kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Ingat bahwa cos itu adalah sami. Nah, di sini yang diketahui adalah cos C. Berarti sisi samping sudut C yaitu sisi BC itu adalah 15. Kemudian Mi-nya itu sisi miringnya yaitu 17. Yang belum diketahui adalah panjang sisi AB. Kita perlu menghitung terlebih dahulu. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Sehingga di sini AC-nya 17 kuadrat min BC kuadratnya 15 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 289 min 225. Ya, AB kuadrat sama dengan 64. AB sama dengan angka 64 yaitu 8. Sehingga panjang sisi AB-nya adalah 8. Nah, baru di sini kita memasukkan rumus sin C. Sin C itu sisi depan sudut C yaitu AB sehingga 8 per panjang AC-nya yaitu 17. Ini 17 ya. Maaf ada typo. 17. Kemudian yang kedua yaitu tan C. Tan itu desa, berarti sisi
depan sudut C. Karena sudut C berarti AB per SA. SA-nya sisi samping yaitu 15 sehingga 8/15. Kemudian kosekan C. Kosekan C itu 1 per sin C. Kalau sin C-nya itu AB per AC berarti kosekannya adalah kebalikannya yaitu AC per AB sehingga 17/8. Kemudian sekan C. Sekan C yaitu 1 per cos C. Cos C-nya itu kebalikannya ini berarti 17/15. Kotangen C itu sama dengan 1 per tan C. Tan C di sini adalah AB per BC sehingga kotangannya yaitu BC per AB yaitu 15/8. Baik, yaitu tadi pembahasan latihan soal untuk trigonometri. Nah, kemudian selanjutnya adalah ulangan harian. Nah, di sini ada beberapa ketentuan mengenai ulangan hariannya. Ada 10 soal, silahkan kalian pilih 5 soal saja dan kerjakan. Kerjakannya sifatnya open book, kalian diizinkan untuk membuka buku atau membuka catatan. Kerjakan di buku tugas kalian, jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Lalu kirimkan jawaban melalui foto ke WA saya. Mohon fotonya untuk jelas dan bisa dibaca. Untuk ketentuan paling lambat pengumpulannya silahkan baca di Google Classroom. Ini untuk soalnya. Kalian pilih 5 saja, kerjakan di buku tugas, jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Baik, cukup sekian untuk materi pertemuan ke-7 dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.